Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Afif dari Prodi S1 Akuntansi PJJ Universitas Siber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait komunikasi bisnis berdasarkan eh, 3 kasus pada tugas semester mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, untuk pembahasan ini mencakup yang pertama ada surat PHK atau pengumuman pemutusan hubungan kerja, kemudian ada yang kedua itu ada surat pengumuman tidak ada bonus akhir tahun pada perusahaan tertentu. Dan kemudian yang ketiga itu ada surat penundaan promosi. Langsung saja kita pendahuluan. Nah, mengapa kita membahas ini? Karena komunikasi bisnis ini adalah cara organisasi untuk mengkomunikasikan informasi kepada stakeholder. Stakeholder dalam hal ini bisa merupakan karyawan internal maupun pihak luar atau eksternal. Nah, komunikasi bisnis yang efektif ini sangat penting untuk menjaga hubungan profesional dalam dunia bisnis. Dalam pembahasan ini akan mengilustrasikan bagaimana surat bisnis itu digunakan dalam situasi yang sulit dan bagaimana strategi penulisan yang baik yang dapat membantu. Yang pertama itu ada surat pengumuman PHK. Dalam surat ini, contoh ini adalah surat pengumuman kepada salah satu karyawan bernama Setiawan yang di PHK dikarenakan alasannya yaitu kondisi perusahaan yang menurun dikarenakan adanya tekanan ekonomi eksternal dan perubahan pasar yang tidak terduga. Seperti yang tampil. Nah, di sini kita akan membedah bagaimana eh, komunikasi bisnis dari perusahaan ini, yaitu eh, dalam surat ini perusahaan itu mengomunikasikan perusahaan PHK karena mungkin dalam surat ini perlu adanya komunikasi karena PHK ini seringkali sulit diterima oleh karyawan. Nah, strategi yang penulisannya ini kita bedah. Yang pertama itu ada buffer. Nah, buffer itu adalah dalam surat ini adalah mengapresiasi kontribusi pegawai pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua itu adanya reason, yaitu menjelaskan alasan kenapa si Setiawan ini di PHK, yaitu situasi perusahaan yang memengaruhi keputusan PHK itu sendiri. Dalam hal ini adalah tekanan ekonomi eksternal dan perubahan pasar, sehingga terdapat penurunan pendapatan yang signifikan. Kemudian yang ketiga itu bad news, yaitu pengumuman PHK sendiri kepada eh, karyawan bernama Setiawan yang disampaikan dengan empati. Nah, penyampaian ini harus menggunakan empati, ya alasannya karena seringkali PHK ini pasti atau mungkin sulit diterima oleh si karyawan. Dan yang terakhir itu closing, yaitu menjelaskan hak-hak yang akan diterima karyawan dan memberikan harapan untuk masa depan. Itu pada bagian paragraf keempat. Nah, tujuan dari strategi penulisan ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder. Kemudian yang kedua, itu ada surat pengumuman tidak adanya bonus akhir tahun. Nah, bagaimana tertera di layar, itu ini adalah pengumuman kepada seluruh karyawan. Jadi bahwa pada tahun tersebut tidak ada bonus akhir tahun kepada seluruh karyawan. Nah, dalam situasi ini perusahaan harus menyampaikan bahwa tidak ada bonus yang diberikan kepada karyawan sehingga diperlukan adanya strategi penulisan yang sangat penting. Karena seperti yang
pada kasus sebelumnya, kemungkinan untuk tidak adanya bonus ini memungkinkan akan sulit untuk diterima oleh para karyawan, sehingga perlu dilakukan strategi penulisan untuk surat tersebut. Dimulai dengan buffer, yaitu apresiasi terhadap kerja keras karyawan. Itu pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua itu adalah reason, yaitu menjelaskan bahwa komunikasi bahwa kondisi perusahaan ini dalam masa sulit. Di sini dijelaskan bahwa tahun ini menjadi salah satu masa tersulit dalam sejarah operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga itu bad news-nya adalah pada paragraf 3, yaitu pengumuman bahwa tidak dapat diberikannya bonus pada tahun tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk closing, yaitu tetap pada paragraf terakhir ini perusahaan memberikan dorongan semangat untuk terus bekerja keras di tahun mendatang. Nah, hal itu perlu dilakukan sebagai empati karena kan kemungkinan kondisi ini akan sulit diterima oleh para karyawan. Kemudian yang ketiga adalah surat penundaan promosi. Tertera pada layar, yaitu ini surat yang ditujukan kepada salah satu karyawan bernama Jaka bahwa ditunda promosinya untuk karir si karyawan bernama Jaka ini. Karyawan ini diharapkan dipromosikan harus diberitahu bahwa promosi tersebut ditunda. Nah, strategi penulisan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama untuk masih sama buffer, yaitu apresiasi atas dedikasi karyawan, yaitu pada paragraf 1, kami sangat menghargai semangat Anda dalam mengembangkan karir di perusahaan. Kemudian yang kedua, reason, alasan mengapa terjadi penundaan promosi kepada Jaka, yaitu penilaian berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, kepemimpinan, serta kontribusi tim, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder di departemen terkait. Kemudian dijelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut, promosi yang direncanakan akan ditunda hingga Anda menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek yang telah dibahas dalam sesi evaluasi sebelumnya. Nah, itu adalah untuk reason-nya. Sekaligus dengan bad news, yaitu pengumuman penundaan promosi pada paragraf 2 dan 3. Dan di akhir untuk closing, penundaan ini bukanlah akhir dari peluang karir Anda. Nah, ini bagian dari closing, yaitu memberikan motivasi untuk terus berkembang dan memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu empati kepada karyawan karena surat penundaan promosi ini mungkin sulit diterima oleh karyawan tersebut, sehingga diperlukan adanya empati dalam strategi penulisan surat ini untuk menjaga adanya hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Nah, dari pembahasan 3 kasus surat bisnis tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik ini dapat mengurangi ketegangan dalam situasi sulit. Kemudian penggunaan strategi yang tepat dalam surat bisnis dapat membantu menjaga hubungan baik meskipun dalam kondisi yang menantang. Dan ketiga kasus surat ini menekankan pentingnya empati dan kejelasan dalam menyampaikan pesan yang buruk. Terima kasih, sekian pembahasan saya mengenai surat bisnis dalam lingkup mata kuliah komunikasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.